Penyingkiran ke Mesir terjadi, yaitu Matius pasal yang kedua ayat 13-15 saya bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Langkah praktis ikuti tuntunan Tuhan. Setiap langkah kita itu harus Tuhan yang memimpinnya. Seperti lagu lama, setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Saya percaya kalau Tuhan yang menuntun hidup kita akan berkemenangan. Dan tahun depan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Apapun kata dunia, itu suram lah atau gimana. Kalau kita jalan dalam tuntunan Roh Allah, kita nggak akan tersesat jalan karena Yesus adalah jalan. Bahkan Yesus adalah jalan di mana tidak ada jalan. Dia buka jalan. Allah Perjanjian Baru sama dengan Allah Perjanjian Lama. Dialah Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Di zaman Musa, bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan, Tuhan itu membuka jalan, padahal di depan tidak ada jalan, itu lautan, dia belah Laut Merah. Sudahlah, jangan takut. Asal kita ikuti tuntunan Tuhan, kita pasti masuk ke rencananya yang ajaib. Termasuk tahun depan. Dan mari kita tutup tahun ini dengan iman. Tapi juga ada saran praktis bagaimana mengikuti tapak kaki Tuhan yang tidak kelihatan. Langkah praktis ikut tuntunan Tuhan ini. Saya kasih 3 poin untuk merangkumnya. 1, lakukan langsung perintah Tuhan yang menjadi rema. Pokoknya kalau ada perintah Tuhan yang jadi rema, lakukan langsung ya. Sebab dalam perintah tersebut ada tuntunan arah hidup kita. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana dari sini, nurut aja sama perintah yang hari ini diwahyukan kepadamu. Perintah itu nggak usah diwahyukan. Seluruh Alkitab ini penuh dengan perintah Tuhan. Tapi waktu kita baca Alkitab, ada perintah tertentu itu yang relevan untuk kondisi kita sekarang dan sangat-sangat berbicara untuk keadaan kita. Dan kalau Tuhan minta itu daripadamu, entah itu mengampuni, entah itu bersyukur, entah itu melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Nya, lakukan. Jangan ditunda. 1 jam pun akan beda. Timing is everything. Tidak ada poinnya, tidak ada untungnya mengulur-ngulur ketaatan kita. Kalau semua itu indah pada waktunya, paling indah itu waktunya adalah sekarang untuk taat kepada firman. Jangan berkata besok aja. Jangan suka untuk mengulur apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Lakukan langsung perintah Tuhan yang menjadi remah. Dan ambil langkah iman seperti Yusuf. Aku tidak tahu Tuhan apakah aku bisa ya Tuhan Yesus melakukan firman ini. Tapi firman ini memang kau berikan untuk situasiku sekarang. Waktu aku baca Alkitab, waktu aku merenungkan, waktu aku berdoa. Dan firman tersebut merupakan perintah. Itu tiba-tiba jadi rema atau spoken word. Seperti seolah-olah ada hembusan Roh Kudus dalam firman itu untukku. Seperti seolah-olah Tuhan memerintahkannya langsung bertatap muka dengan saya. Aku harus lakukan ini. Tidak bisa ditunda besok atau minggu depan. Aku harus lakukan sekarang. 2, jangan beranjak kemana-mana sebelum ada tuntunan yang baru. Itu berarti tuntunan lama belum kadaluarsa. Jangan selalu minta sama Tuhan instruksi berikutnya. Sedangkan PR lama masih terbengkelai. Kalau kita masih ada ketaatan yang tertunda, lakukan itu dulu. Jangan minta berkat. Jangan minta sesuatu yang besar. Perkara kecil aja kita belum setia. Sebab kita harus setia dulu dalam perkara sederhana. Barulah Tuhan memberikan yang luar biasa. Sebelum ada tuntunan yang baru, don't go anywhere. Jangan beranjak kemana-mana. Bukan berarti kita nggak baca Alkitab ya. Kalau kita sudah baca Alkitab, ada sebuah rema kita dapat, kita sedang lakukan itu. Nanti minggu besok kita baca Alkitab lagi, masih ada rema baru. Tapi rema baru itu mungkin berupa janji, assurance, atau kepastian, atau pengulangan perintah kemarin yang kita terima. Seperti penekanan lagi atau peneguhan. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ini akan dikejar sama Roh Kudus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ya ini akan terus dikejar sama Tuhan sampai kita lulus. Kalau kita nggak lulus, ini akan diher terus. Ini akan diulang lagi. Lakukan itu segera. Jangan ditunda. Siapa tahu kalau engkau menundanya 3 jam, ternyata Herodes akan membunuh bayi. Ternyata setan akan gets the upper hand. Setan akan memperoleh uppercut. Dia punya
keuntungan atas hidupmu. Dia punya tumpuan kaki. Siapa tahu setan punya advantage. Jangan izinkan. Taat pada Tuhan sekarang itu yang adalah the best skenario. Yang ketiga, pakai akal budi yang sehat juga dalam mengambil keputusan. Seperti tadi itu, pakai hikmat kayak Yusuf. 3 langkah praktis yang saya berikan hari ini di saat teduh bersama, episode Natal. Kita dalam perenungan hari Natal ini, kita belajar untuk melakukan langsung perintah Tuhan yang menjadi rema bagi kita hari ini. Kedua, jangan beranjak kemana-mana sebelum ada tuntunan yang baru. 3, pakai akal budi yang sehat juga dalam mengambil keputusan. Saya berdoa tahun depan kita akan mengenapi semua yang diajarkan hari ini. Dan hidup kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Dan di mana Tuhan Yesus Gembala kita menuntun kita, selalu kita akan menyaksikan di depan rumput hijau, air yang tenang. Mari berjalan bersama dengan Tuhan.